Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali bertemu dalam program Bincang Politik yang akan membahas tentang campur aduknya antara olahraga dan politik, khususnya dalam Piala Dunia U20. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang. Selamat sore Pak Dr. Fauzi. Selamat sore Mbak Rina. Kita kembali lagi bertemu. Ini. Ya, alhamdulillah. Kali ini topik yang kita akan bahas adalah yang lagi viral saat ini, yaitu tentang sepak bola. Ya, betul. Teman-teman di olahragawan dan juga pecinta sepak bola mungkin saat ini sedang berduka dalam tanda petik karena FIFA telah membatalkan pelaksanaan Piala Dunia U20 yang selama ini ditunggu-tunggu gitu digelar di Indonesia begitu Pak Fauzi. Penyebabnya karena ada penolakan dari salah satu politisi terhadap timnas Israel yang akan berkunjung ke Indonesia. Ya, Pak Fauzi, sebenarnya Indonesia sendiri telah lama menjalin hubungan dengan Palestina begitu ya, dari zaman Bapak Presiden Soekarno begitu, bahwa Presiden Soekarno berprinsip tidak akan mengakui Israel sebelum memerdekakan Palestina. Nah, untuk konteks saat ini, kekonsistenan posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina ini, menurut tanggapan Bapak, apakah masih tetap relevan begitu untuk kita terapkan, apalagi dalam konteks olahraga begitu Pak Fauzi? Ya, terima kasih. Ini terkait dengan persoalan sikap politik Indonesia, politik luar negeri khususnya dengan dunia olahraga khususnya sepak bola. Sebenarnya pada saat ini masih konsisten, hanya saja terkait dengan sepak bola, ya. Khususnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, ajang piala bergengsi Piala Dunia U20 ini. Elit politik itu ya terbelah ya. Nih saya lihat memang benar-benar terbelah. Kalau akar rumput tidak ada persoalannya. Kalau menilik sejarah zaman Pak Karno, ya memang konsisten seperti itu. Tetapi itu kan tidak terkait dengan persoalan-persoalan olahraga ya. Tetapi kita saat ini terkait dengan persoalan olahraga, khususnya sepak bola yang dipercaya oleh FIFA menjadi tuan rumah. Ini jadi persoalan tersendiri, persoalan sendiri, sehingga politik ditarik dengan persoalan olahraga. Perlu diketahui ya, yang namanya dunia politik ya, apapun itu masalahnya, kaitannya, baik itu kaitannya dengan agama, olahraga, dan apapun, yang penting itu bisa digeret dan menguntungkan bagi orang-orang tertentu, maka itu akan dimanfaatkan. Secara normatif mestinya tidak bisa, ya harus dipisah ya. Tetapi secara praktik ya jelas sangat sulit untuk dipisah. Jadi seperti itulah secara praktisnya. Oleh karena itu maka kita menyaksikan sendiri ya, setelah dibatalkan bukan persoalan dari akar rumput ya, tetapi ada elit-elit politik, khususnya dalam hal ini adalah penolakan dari Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar maupun Gubernur Bali ya, Pak Kosta. Jadi dua gubernur ini menolak yang kebetulan juga ditempati ya sebagai salah satu tempat ajang olahraga tersebut ya. Inilah jadi persoalan. Kita menilai ya, bagaimana menelusuri dua tokoh politik, di mana gubernur ini sebenarnya kan bagian bawahan daripada presiden, tetapi melihat ini adalah ada ketidaksamaan kalau kita tarik benang merah, ada ketidaksamaan. Saya yakin begitu ya. Baik Pak Ganjar ya, baik Pak Ganjar maupun Pak Gubernur Pak Kosta itu Bali sama-sama memahami ya konsekuensinya ya, resikonya dia menolak itu. Saya yakin sadar betul ya, sadar betul. Hanya saja kita harus melihat kenapa itu terjadi, sementara Pak Jokowi sebagai presiden begitu antusias ya
antusias sekaligus dibantu jajarannya termasuk hal ini Pak Erik ya, Pak Erik sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus sebagai Menteri ya di jajaran kabinet itu. Nah, kita harus melihat ini ya, benang merah ini bahwa tampaknya ada hal yang perlu diselesaikan ya sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Ketua Umum PDIP. Ini merupakan jeweran ya, tamparan dalam tanda kutip peringatan sebagai warning. Saya yakin itu tidak bisa lepas dari pimpinan partai itu sendiri ya. Saya sebagai pengamat ya menganalisis di situ diberikan warning ya Pak Jokowi, maka perlu ada komunikasi yang baik. Dari sini jelas secara personal, sekali lagi secara personal Pak Ganjar sebagai salah satu calon presiden yang maupun wakil yang tetapi dilematis. Satu sisi ini katut tidak dilakukan, maka akan mungkin ditegur dulu oleh partainya, maka ini dilakukan seperti itu walaupun secara personal ya, tetapi secara institusional mungkin dia lebih dipercaya ini oleh Ketua Umum. Jadi ini sebagai introduksinya ya. Iya. Kalau di publik, perbincangan publik kita mencatat sebenarnya ada 5 yang punya andil terhadap gagalnya perhelatan Piala Dunia di Indonesia ini. Yang pertama dari PDIP, Ibu Megawati sendiri melalui Ketua PDIP bidang keagamaan berdasarkan prinsip bahwa Bung Karno tidak mengakui Israel sebelum memerdekakan Palestina, dan ini menjadi dasar beliau untuk membuat semacam pegangan gitu ya terhadap bagi PDIP bahwa untuk konsisten terhadap prinsip itu. Yang kedua juga seperti yang Bapak sebutkan tadi, Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, yaitu komitmen dukungan pada pernyataan Presiden Soekarno. Dan yang ketiga yaitu pernyataan dari Gubernur Bali Iwayan Koster mengirim surat kepada Menpora terkait penolakan kehadiran timnas daripada Israel. Dan yang dua lagi yang nanti mohon mungkin pencerahan dari Bapak bagaimana kondisi sebenarnya, persaudaraan alumni 212 dan FPI yang mencegah kedatangan timnas Israel. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah MUI dari rapat terakhir berpendapat bahwa semua ormas Islam menolak tentang kehadiran daripada timnas Israel ini. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pengamat politik dalam hal ini tentang isu yang beredar di publik tentang 5 yang harus bertanggung jawab terhadap gagalnya daripada perhelatan internasional kali ini? Ya, terkait dengan gagalnya ini tadi disampaikan 5 faktor ya. Tetapi yang disampaikan langsung tadi oleh Ketua Umum PSSI ya Pak Erik kan 2 aspek itu yang sangat signifikan. Tetapi ini saya melihat bahwa Pak Jokowi sebagai presiden ini kurang mengantisipasi sebelumnya. Mestinya Pak Jokowi ini bagaimana menjalin komunikasi dengan MUI. Ya. Kemudian saya yakin mestinya kalau diantisipasi ini selesai. Karena di situ ada Yai Ma'ruf Amin. Yai Ma'ruf Amin ini adalah mantan Ketua Umum MUI. Ya. Kemudian dari pihak yang namanya alumni 212. Ini kalau sebelumnya dikomunikasikan dengan baik, apa itu melalui Pak Prabowo atau siapapun, saya pikir itu akan paling tidak bisa mendinginkan suasana. Dan ini yang belum dilakukan. Jadi kurang terantisipasi persoalan. Semacam kecolongan. Padahal yang namanya, wah iya, menurut saya kurang terantisipasi ya. Oleh karena itu mestinya jauh-jauh sebelumnya maka sudah dibayangkanlah bagaimana kehadiran tim Israel ini akan menjadikan polemik tersendiri. Sebenarnya kalau sekarang ini kan gantinya Argentina. Ya Argentina, Messi sendiri kan juga menolak ya. Ini Messi yang tokoh sepak bola, pemain fenomenal ya di era sekarang ini juga melakukan pernyataan statement yang menolak. Tetapi kan dia bukan sebagai elit politik ataupun
yang duduk di jajaran pemerintah. Nah, disinilah maka tidak akan mungkin dipisahkan ya antara ini apa secara praktis ya antara sepak bola dan ini. Jadi catatan saya ini terantisipasi ya. Terlalu fokus kepada bagaimana menjalin hubungan antara FIFA dengan Indonesia ya khususnya terkait dengan persiapan dan sebagainya yang terkait langsung teknis baik itu lapangan sudah diantisipasi, tetapi terkait dengan komunikasi politik dengan aspek-aspek atau orang-orang tertentu di elit politik ini kurang terantisipasi. Ini jadi kecolongan ini menurut saya. Pak Fusi, tetapi ya, kalau tadi Bapak sempat singgung tentang partai begitu ya. Sebenarnya kan kalau pelaksanaan U20 sendiri ini kan diagendakan di 6 provinsi, yaitu di Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Bali. Namun ada 2 gubernur saja di sini yang menolak secara terang-terangan melalui surat terbuka dan pernyataan bahwa menolak kehadiran daripada timnas Israel begitu. Apakah ini merupakan suatu perintah partai begitu ya? Karena kita lihat tadi juga Ibu Megawati concern terhadap pernyataan dari Bapak Presiden Soekarno waktu itu. Bapak melihatnya bagaimana? Ya jelaskan paling tidak kan sudah tahu. Sikapnya Bu Mega sendiri kan juga seperti yang tadi disampaikan. Bahwa ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kadernya yang ada di Bali maupun sebagai Gubernur Bali. Iwayan maupun Jawa Tengah ya, Pak Ganjar ya. Jadi ini satu barisan tidak bisa tidak ya. Coba kita lihat andaikan tidak ada persoalan ya, saya yakin kalau komunikasi politiknya bagus antara Ketua Umum PDIP dengan Presiden, insya Allah tidak akan sampai mencuat seperti ini. Ya ini tampaknya ada, ini merupakan suatu tamparan dalam tanda kutip, istilahnya Pak Jokowi ini sedang dijewer. Ya, saya yakin Pak Jokowi sedikit shock ini ya. Kalau bahasa halusnya sedikit shock, kalau nggak mengatakan shock besar ini sebab tamparan. Tetapi perlu diingat ya, dari sini PDIP mengambil untung ya. Publik ya tidak bisa tidak kan, publik itu dengan Palestina tentu saja yang pembelaannya sudah nggak usah diragukan lagi, sehingga seakan-akan memang ini sudah satu visi mayoritas publik sehingga dia akan mendulang suara yang cukup signifikan. Ini terkait dengan calon presiden, justru Pak Ganjar ini akan kena imbasnya yang negatif ya. Karena artinya apa? Bahwa sepak bola di dunia sepak bola itu sudah tidak bisa dipungkiri peminatnya sangat banyak. Dengan hal seperti ini sebenarnya itu kan pisau bermata dua. Satu sisi melihat dari sisi politik ya, bahwa yang namanya Palestina ini adalah hal yang memang dibela oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai seorang Muslim. Sisi yang lain ya, olahraga yang namanya sepak bola yang diidam-idamkan Indonesia ini berlaga harus di dunia internasional ya, Piala Dunia ini kesempatan satu-satunya kesempatan. Kalau tidak melalui proses yang namanya jalan tuan rumah tidak mungkin, akhirnya kan gagal. Nah ini kekecewaan ini terhadap penggemar sepak bola maupun pemain sepak bola yang digagalkan ini tentu saja menjadi catatan tersendiri sebagai imbas politik bagi elit politik maupun partai politik tersebut. Kita lihat coba ini selalu ditangkap. PKB menangkap ini. PKB menangkap ini pertemuan membahas secara khusus. Kalau enggak memang masalah-masalah serius yang terakhirnya efek ini suara, saya pikir tidak akan dibahas karena ini efek suaranya itu signifikan, diprediksi, maka dibahas secara khusus. Maka semua orang memanfaatkan, justru yang tampaknya ini yang jadi untung ya, yang jadi untung ya kelihatannya tinggal Pak Prabowo ini. Pak Prabowo kelihatannya diuntungkan ya dalam tanda kutip ya dengan kejadian seperti ini, dia tidak terlibat secara langsung.
Bicara soal Oke. diuntungkan atau dirugikan, tahan dulu Pak Fauzi, karena kita akan jeda sejenak. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Bincang Politik Ekuator TV. Bahannya lembut dan di dalamnya terdapat satu spray dan satu set sarung bantal dan sarung guling. Buat kalian yang mau samaan punya bed cover yang ini, silakan datang ke S Hardware Tarakan. S Hardware lagi nawarkan diskon sebesar 70% dari harga Rp1.250.000 menjadi Rp360.000. Selain bed cover, dia juga udah dapat spray loh. Kapan lagi? Bagi kalian yang hobi traveling, S Hardware hadir dengan penawaran menarik, yaitu ada koper 21 inch kabin comfortable. Bagi kalian juga yang sering traveling tapi barangnya banyak, kita hadir dengan penawaran spesial, yaitu ada koper 24 inch. Promonya, beli yang kecil, dapat yang besar. Jadi, tunggu apa lagi? Belanja barang kebutuhan rumah tangga di S Hardware Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, beserta Ketua Bayangkari Cabang Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ronaldo Maradona Siregar, Kapolres Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan. Dalam rangka terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pada bulan suci Ramadan tahun ini, saya memberikan beberapa himbauan. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan perbanyak kegiatan ibadah. Hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, agar tidak menyalakan petasan atau kembang api yang dapat mengganggu dan membahayakan warga sekitar, dan dilarang untuk menyalakan petasan atau kembang api di dekat rumah ibadah dan fasilitas umum. Yang keempat, dilarang melakukan balapan liar serta berkendara dengan menggunakan knalpot racing atau knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga masyarakat yang lain. Yang kelima, dilarang untuk melakukan balap lari yang tidak pada tempatnya, yang dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan warga pengguna jalan lain. Yang keenam, selalu waspada terhadap tindak kejahatan selama bulan Ramadan. Pastikan rumah dalam keadaan terkunci saat ditinggalkan, dan pastikan juga peralatan listrik serta kompor dalam keadaan yang sudah mati. Ketujuh, waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda. Bila ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada petugas polisi terdekat, baik Babin Kamtibmas ataupun petugas kami di Polsek dan Polres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Tarakan, Paten.
Terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada masih menyaksikan Bincang Politik yang kali ini membahas tentang masalah Piala Dunia U20 yang gagal digelar di Indonesia. Ya, Pak Fauzi, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi bicara soal diuntungkan atau dirugikan, terus terang yang dirugikan adalah masyarakat begitu ya, masyarakat terutama kaula muda, pecinta sepak bola. Cuman PDI pernah mengatakan bahwa persoalan FIFA ini PDIP ini tidak ada kaitannya dengan masalah timnas Israel begitu ya. Cuman waktu itu PDIP mengatakan bahwa ada kerentanan sosial, bahwa akan ada tanda-tanda bahwa terjadinya demo seperti 212, kemudian 414. Akhirnya PDIP melakukan komunikasi dengan pemerintah gitu, dengan mencarikan solusi begitu. Nah, solusinya seperti ini begitu Pak Fauzi. Bagaimana pengamatan Bapak atas hal ini ya? Sebenarnya terkait dengan ini ya, memang ada rawan kerentanan terhadap unjuk rasa atau membuat kegaduhan politik di negara kita kehadiran timnya Israel. Tetapi sebenarnya sekali lagi ya, di dalam teori elit ya, teori elit itu yang namanya segala sesuatu itu kalau diajak komunikasi yang baik, para elit ya, para tokoh baik elit agama, kemudian elit politik ya, jadi kalangan akademisi diajak berembuk bareng, kemudian saya pikir insya Allah itu akan teratasi. Ini ya mestinya pihak yang bahasa lainnya stakeholder ya terkait di negara kita ini, orang-orang penting, saya pikir dia perlu diajak komunikasi. Lah dalam hal ini ya mestinya ya Pak Erik ya ini bisa membantu mengingatkan, bagi saya tidak usah terlalu percaya diri ya. Sebab urusan profesional tugasnya saya pikir bagus ya Pak Eri ya. Tetapi terkait dengan persoalan-persoalan ini kurang terantisipasi dengan baik. Jadi coba itu diinikan ya. Jadi urusan lobby dengan ini ya selesai dalam arti persiapan secara non politik, tetapi keterkaitan dengan, ingat ini adalah aspek politiknya sangat besar sekali, sangat besar. Maka ini tidak terantisipasi. Saya yakin kalau juga hubungannya lagi baik ya antara Ketua Umum PDIP dengan Presiden ini, komunikasi politiknya bagus, juga tidak akan separah ini mungkin ya. Ini yang kurang terantisipasi ya. Ini ya pukulan berat ya saya pikir. Ya. Terus tadi kemudian waktu itu ada perbincangan yang mengatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak ini, kaitannya dianggap malah membuat suasana menjadi blunder begitu ya. Berharap bahwa elektabilitas beliau akan naik, malah justru statement ini membuat posisi politik beliau menjadi banyak muncul sentimental negatif begitu. Ya, pendapat Pak Fauzi tentang hal ini bagaimana Pak? Ya jelas ya, saya lihat ya baik di media sosial maupun yang lain ya, tampaknya ada kecenderungan negatif ya, artinya akan menurunkan elektabilitasnya Pak Ganjar itu sendiri ya. Walaupun memang ini dua sisi mata uang ya. Jadi satu sisi kalau dilihat dari variabel yang namanya pembelaan terhadap Palestina is okay. Tetapi kalau dilihat dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah, ini negatif. Tetapi isu yang terbesar ini bukan pembelaan terhadap Palestinanya, tetapi justru kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah, yang menjadikan faktor 5 orang antara lain yang khususnya dari Pak Ganjar dan Pak Wayan ya, dari PDIP yang di Bali itu. Jadi termasuk ini juga ada blunder politiknya ya bagi PDIP ya. Satu sisi PDIP kalau dilihat dari pembelaan konsistensi terhadap perjuangan solidaritas terhadap Palestina ya, di mana itu yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita 1945 terkait dianggap sebagai penjajah ya. Maka hal ini positif. Tetapi ingat ya, sampai detik ini
isu publik yang mencuat itu bukan pembelaan terhadap Palestina yang nomor satu, tetapi kekecewaan publik terhadap gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Siapa faktor? Nah, faktornya apa dan siapa? Itu yang akan membawa imbas negatif. Dalam hal ini PDIP dan juga Gubernur Jawa Tengah. Iya, oke. Ini Tadinya maka saya yakin ya, kenapa ini juga Anies tidak mau terjebak di sini. Kemudian Pak Prabowo tidak mau terjebak. Ini sudah berhitung betul. Saya yakin di belakang Pak Anies itu ada banyak pendukungnya 212 ya. Tetapi Pak Anies sudah bicara, coba bicara. Benar juga gitu loh. Itu loh. Baik, Mbak, Jadi, berarti sebenarnya niatan tadinya untuk dengan kita menjadi tuan rumah U20 ini sebenarnya niatnya untuk meleverage reputasi Indonesia di kancah internasional, tetapi ternyata malah membuat bahkan ada kekhawatiran Indonesia di-ban oleh FIFA begitu ya, seperti yang dikhawatirkan oleh teman-teman di pecinta olahraga gitu, Pak. Iya, Pak Fauzi. Iya. Angka selanjutnya bagaimana kalau misalnya kan mungkin memang ini kan kita nama baik kita sudah tercoreng begitu. Apa yang harus dilakukan oleh kaum elit politik ini saat ini? Ya sebenarnya satu ya, menurut saya yang pertama ini khususnya terkait dengan persepak bolaan ya. Ketua Umum PSSI harus secepatnya ya ini bagaimana menjalin komunikasi yang sangat baik ya dengan FIFA sehingga tidak lebih parah lagi ya, artinya cukup berhenti kegagalan atau penggagalan sebagai tuan rumah, tidak dilanjutkan dengan hal yang lain ya. Jadi sanksi-sanksi dan sebagainya. Tetapi yang paling penting ya bagi elit politik ini menghadapi isu-isu yang bersifat strategis khususnya terkait dengan martabat dan harkat bangsa ini hendaklah memang harus bersatu padu. Ini memang sebaiknya idealnya itu dipisahkan ya antara politik dengan olahraga. Tetapi orang selalu memanfaatkan ini. Ini adalah momen yang sangat strategis, maka dimanfaatkan. Ini kita lihat kejadian di luar negeri ketika terjadi sepak bola juga kan tim Palestina. Itu kan yang disemprot gas air mata dan sebagainya. Setelah kejadian di akhir-akhir ini adalah merupakan hal yang juga dipertimbangkan, bisa dilihat dengan mata kepala di dunia maya ini. Saya pikir ini semua kejadian begitu cepat dan yang terakumulasi, maka saatnya ini bersatu padu. Kalau sudah bertemu, ini makanya saya katakan ini adalah persoalan komunikasi politik. Coba bertemu, ini kepentingan kita adalah kita selamatkan bangsa ini, kita ini. Karena sepak bola ini adalah barometer olahraga yang paling banyak penggemarnya di dunia. Iya. Jadi bulu tangkis kita itu hebat. Bisa mempersatukan begitu Pak Fauzi, malah sekarang berujung. Iya, justru mestinya seperti itu. Karena sepak bola ini luar biasa ya. Jadi artinya pecintanya, penggemarnya itu luar biasa, mendunia, betul-betul mendunia. Jadi kalau itu berhasil ini, saya kemarin itu luar biasa. Maka ini kekecewaannya juga dahsyat. Sekali lagi kekecewaannya itu dahsyat dan akan diingat-ingat. Ini siapa faktor yang membuat kegagalan yang dijadikan kambing hitam ini siapa? Itu pasti akan diingat. Iya, kita tahan dulu kayaknya karena kita harus jeda. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita pada hari ini setelah jeda pariwara yang berikut ini tetap di Bincang Politik Ekuator TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan telah hadir. Saatnya membersihkan jiwa dan siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Saya Iwan Setiawan selaku Direktur PDAM Tirta Alam mengucapkan marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa
tahun 2023. Fajar Ramadan akan segera hadir menerangi bumi. Saatnya membersihkan jiwa dan siapkan hati untuk mendekatkan diri padanya. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Kami, segenap keluarga besar Stasiun PSDKP Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2023. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci yang penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Dengan segala penuh kerendahan hati, saya selaku Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 2023. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kebahagiaan, dan sukacita oleh Yang Maha Kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Anda tetap setia menyaksikan Bincang Politik bersama Ekuator TV yang kali ini menghadirkan narasumber yaitu pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang, Bapak Dr. Muhammad Fauzi Said. Bapak, kita lanjutkan diskusi kita. Ya, oke. Tadi ada yang menolak gitu ya, menurut catatan perbincangan publik di media sosial nih Pak. Ada yang menerima begitu ya Pak ya. Di sini saya mencatat ada 3. Yang pertama yaitu PBNU, Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya atau Yahya Khalil Stakuf. Tidak ada gunanya bagi Palestina. Kemudian Ali Muhtar Ngabalin, staf kepresiden, jangan campur adukkan politik dalam olahraga. Kemudian yang ketiga Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Indonesia bisa terancam daftar hitam ajang olahraga dunia sepak bola kali ini. Nah, saya ingin mendengar komentar Bapak sebagai pengamat politik di Universitas Brawijaya. Apa komentar Bapak tentang ada yang menerima dan ada yang menolak seperti ini begitu Bapak? Ya, ya mestinya memang ya kehadiran tim Israel dalam konteks olahraga ini bisa dipahami ya, bisa dimaklumi. Sebagaimana Ketua Umum PBNU juga bisa memahami hal itu. Ya. Karena memang semestinya memang dipisah. Tetapi untuk menyatukan seperti itu butuh komunikasi yang baik. Ya, jadi memang ada yang dan memang idealnya seperti itu. Karena di pihak Palestina maupun Israel tidak mempermasalahkan dalam konteks olahraga ini. Jadi statementnya kan dari Palestina. Pelatih dari Palestina itu dari Israel Pak gitu. Itu saya dengar kemarin dari teman-teman timnas mengatakan itu. Jadi inilah mestinya, makanya ini mestinya kita ini harus jernih. Kalau memang Malaysia tidak Palestina tidak mempermasalahkan, kenapa kita mempermasalahkan dalam konteks olahraga khususnya sepak bola ini? Ini perlu, menurut saya sebenarnya kalau ini diantisipasi melakukan pertemuan ya antara pihak Palestina, ya Presiden Palestina dengan Presiden Indonesia, kemudian kalau Israel sih kan nggak ada ini nggak perlu di ini kan, tetapi yang keberatan kan umpama pembelaan terhadap Palestina. Kalau presidennya umpama oke enggak masalah, khusus saya minta saudara-saudara saya yang ada di
Indonesia umpama Presiden Palestina mau nyatakan tolong ini pahami ini tidak ada kaitannya. Ini saya pikir seperti itu akan lebih clear ya. Jadi umpama ngotot-ngotot tuh tidak bisa kita tolak. Tetapi kalau Palestina memberikan sen seperti itu, saya yakin akan jadi lain. Sekali lagi itulah yang kurang diantisipasi. Sebab persoalan sepak bola tidak pure sepak bola, ada politik faktor. Jadi inilah yang perlu dicermati. Maka di sini kita kan harus melihat. Sementara ini kan kita hanya secara emosional sepihak kita ini membela Palestina. Kita harus mendengar ya pemerintah Palestina dalam hal ini apa suaranya. Kalau mereka tidak mempermasalahkan, kenapa kita mempermasalahkan? Itu loh. Ibaratnya kan seperti itu. Umpama sedang membela saya, banyak orang membela saya tentang sesuatu, bahwa sudah tenang aja, saya tidak ada masalah dalam hal ini beda ranahnya. Ini adalah ranah ajang olahraga pure. Sudah tidak ada dikaitkan. Sudah saya pun seperti itu umpama terhadap Israel keterkaitan dengan olahraga. Ini selesai clear. Tetapi itu yang belum dilakukan atau yang tidak dilakukan. Nah, ini menurut saya ini sangat bagus ya bagaimana sekarang ini menjalin komunikasi dengan pihak Palestina sehingga Palestina membuat statement yang menyejukkan masyarakat ini, karena masyarakat ini sudah dirugikan atas nama membela Palestina, sedang dirugikan. Maka ini perlu penyejuk ya, kalimat-kalimat penyejuk sehingga kondusif. Tetapi di dalam politik tidak seperti itu. Menjelang Pilpres ini pasti tidak ingin membuat yang sejuk orang-orang tertentu ya. Ini demi keuntungan orang-orang tertentu pula. Ini yang harus dicatat. Ya. Ya, Bapak bisa mendengar suara kami? Sangat bisa dengan baik mendengar. Sedikit agak gangguan teknis. Oke, Bapak, saya coba beralih ke konteks hubungan internasional politik luar negeri sebuah negara ya, gitu dipengaruhi oleh kebijakan politik dalam negerinya gitu. Tentang segala kebijakan politik luar negeri yang terbangun tidak akan terlepas dari aspek kebijakan di dalam negeri. Apakah pendapat Bapak tentang hal ini dalam konteks itu tadi keputusan politik dari segelintir elit politik sehingga akhirnya membuat satu keputusan isu nasional begitu Pak? Itu ya kebijakan politik dalam negeri pasti ini berimbas juga keterkaitan dengan politik luar negeri, karena memang sikap pemerintah ya dalam hal ini juga harus mencerminkan sikap masyarakat secara umum ya, rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia dalam konteks hal ini adalah tidak diragukan lagi, sudah tekad bulat sepakat pembelaan terhadap Palestina sebagai negara yang berdaulat merdeka, itu sudah harga yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi hanya saja persoalannya tadi ya, kalau terkait dengan apapun kita harus memang berpikir jernih bagaimana sikapnya Palestina dalam hal olahraga. Tetapi yang namanya politik ya sekali lagi tidak mungkin dipisah secara parsial begitu. Ini politik enggak kayak menata buku begitu ya. Ini memang nggak bisa dikanal seperti itu. Pasti saling memanfaatkan isu-isu apa, para politisi isu apa, baik isu dalam negeri maupun luar negeri. Ini khususnya di saat-saat menjelang Pilpres yang akan tahun depan. Jadi maupun pileg, semuanya partai-partai itu akan berlomba-lomba memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada baik dalam negeri. Elektabilitas begitu Pak ya. Iya, elektabilitas baik elektabilitas partainya maupun elektabilitas personal dalam keterkaitan dengan pencalonan baik presiden, wakil presiden maupun yang lain. Saya pikir ini yang perlu kita pahami bersama sehingga kita tidak terlalu emosional. Jangan-jangan kita emosional, kadang-kadang kita dimanfaatkan oleh orang elit tertentu. Ini yang jadi ketawa kan gitu loh. Jadi sudah yang berpikir yang jernih ya, kalau memang bersikap berdasarkan asas rasionalitas ya dan objektivitas kan gitu. Jadi siapa kalau melakukan apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Seperti itu ya. Pak Fauzi, kalau kita mengingat isi konstitusi kita dijelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia ini adalah bebas aktif gitu ya. Dalam konotasinya bahwa kita tidak memihak pada blok-blok manapun gitu ya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Kan terkesan seperti sikap politik kita lebih cenderung ke salah satu begitu. Ya memang ya.
politiknya adalah bebas ya, artinya tidak berpihak ya, blok barat, blok timur dan blok manapun netral lah ibaratnya. Tetapi ingat ya, konstitusi kita adalah menentang terhadap adanya penjajahan di muka bumi. Jadi pembukaan undang-undang dasar kita seperti itu. Ya, maka itu persoalannya, ini ada perspektifnya, maka PDIP pakai frame ini kan gitu loh. Karena penjajahan di muka bumi harus dihilangkan. Tidak boleh. Maka kalau berpihak kepada ada dua negara ini yang saling berhadapan-hadapan. Yang satu umpama ini menjajah, yang satu yang pihak yang dijajah, maka jelas nggak bisa netral ini. Maka dia berpihak sesuai dengan konstitusi adalah penjajahan ini harus konsisten dihilangkan di muka bumi. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari tadi sepihak seperti itu ya jelas kelihatannya membela. Ini yang dibela bukan persoalan apa-apa, tapi penjajahan di muka bumi ini harus dihilangkan. Maka Israel dianggap sesuatu yang menjajah Palestina. Jadi maka pembelaan di sini adalah atas nama konstitusi konsisten terhadap menghilangkan namanya penjajahan di muka bumi. Tidak ada toleransi bagi pihak penjajah. Ya, tadi statement saya memang saya mengatakan bahwa Indonesia terkesan berpihak begitu. Dasar saya mengatakan ini adalah bahwa 5 negara oleh FIFA telah dinyatakan menolak bermain melawan Israel. Yang pertama, dudukan pertama diduduki oleh Indonesia, kemudian timnas Argentina, kemudian timnas Turki, kemudian timnas Mesir, dan terakhir adalah timnas Iran. Nah, dan Presiden Soekarno sendiri tahun 1968 pada ASEAN Games juga pernah menolak untuk mengundang Israel begitu. Nah, apakah ini tidak mencerminkan istilah sekutu tadi, semacam mungkin blok negara Islam atau bagaimana begitu Pak? Ya, kalau dilihat seperti itu ya memang perspektif seperti itu bisa saja ini bersama-sama. Tetapi ingat ya, pasal yang dijadikan dasar bagi negara-negara tersebut ya Argentina, kemudian ya itu kan bukan negara Islam kan, tetapi itu adalah menentang adanya penjajahan. Maka di sini kita lihat ya, kalau kita orang itu mengatakan bahwa harus dipisah antara politik dengan olahraga, nyatanya mereka itu yang Argentina yang jago tidak diragukan lagi di dunia persepak bolaan juga berpikirnya seperti itu. Gitu loh. Ya Mesir dan negara-negara tadi yang disebutkan bermain jadi dengan kan menolak timnas dari Israel. Ya, nah, bermain ini kan mestinya kan tidak boleh kalau kita mengikuti madhab yang bahwa olahraga politik dipisah. Ini kan nggak seperti itu faktanya kan. Jadi faktanya pasti akan dikaitkan, gitu loh. Pasti akan dikaitkan. Maka ini jadi problem. Maka FIFA dalam hal ini juga harus sadar bahwa itu tidak bisa semata-mata seperti itu. Gitu loh. Nah, coba sekarang lagi perang berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina, kemudian terjadi ajang sepawan, pasti itu akan berimbas. Tidak mungkin harus dipisahkan. Tidak akan mungkin itu. Iya. Seperti itu. Ini perlu dicatat ya. Secara idealis boleh, secara praktis sulit untuk memisahkan antara politik dengan olahraga, khususnya sepak bola, karena event-event itu adalah yang menjadikan perhatian publik di dunia internasional yang sangat banyak. Jadi ini pengaruhnya besar, maka politik pasti di situ akan bercampur, berinteraksi langsung, saling memanfaatkan. Ya. Apapun itu Pak Fauzi, nasi sudah menjadi bubur bahwa FIFA telah mengeluarkan surat untuk mencabut penunjukannya terhadap Indonesia sebagai host penyelenggara Piala Dunia U20 tahun 2023 ini. Yang tentunya juga menyudutkan reputasi bangsa Indonesia dan juga meredupkan mimpi-mimpi dari anak-anak bangsa dan para pencinta sepak bola begitu. Apakah masih ada kemungkinan untuk bagi kita gitu secara geopolitis Pak Fauzi untuk mengangkat reputasi Indonesia dari kacamata politik? Ya, memang ini sebenarnya eventnya yang sangat bagus ya, memang yang sudah lewat ya.
Tetapi secara ini sebenarnya melalui sepak bola ini sangat luar biasa ini umpama itu ya. Akan diuntungkan dengan segala aspeknya. Maka menurut saya untuk mendongkrak ini ya akibat kekecewaan publik ya. Saya pikir ya PSSI khususnya harus berbenah diri ya dalam rangka meningkatkan kualitas persepak bolaan di Indonesia. Kita buktikan ya melalui tangan dinginnya Pak Erik harus membuktikan bahwa sepak bola Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan di dalam kualitas persepak bolaan. Dan yang juga yang tidak kalah pentingnya, saya pikir ya yang namanya FIFA juga harus fair. FIFA juga harus fair ya. Terakhir saya juga mendengar di Pak Fauzi ada. Dia juga bermain. Sekarang ini saya tanya. Lah ya sekarang ini saya tanya ya. Dengan sikapnya Argentina seperti itu menolak. Terus apakah mencabut apa enggak? Di mana batasannya? Hanya saja memang pemerintahnya seperti itu. Otoritas mencabut juga hanya terjadi FIFA sikap begitu, yang Pak, ya? Dualisme. Iya, padahal timnasnya menolak, kan aneh. Gitu loh. Padahal tim itu adalah bertanding terus menolak berhadapan-hadapan, kan aneh. Negara-negara kan itu sebagai tuan rumah loh. Saya ini kan tuan rumah. Ini standar ganda. FIFA jangan standar ganda. Kemudian kalau Argentina seperti itu dibiarkan, mestinya dicabut. Sudah kejadian ya. Itu kan politis gitu loh. Jadi ini kan ya FIFA juga bukan malaikat ya. FIFA juga bukan malaikat yang tentu saja di dalamnya ada subjektivitas di dalam menyikapi persoalan ini. Ini Pak Fauzi, ada kabar bahwa kemungkinan kita bisa mengambil alih posisi pelaksanaan U17. Mudah-mudahan ini bisa membuat angin segar, tapi kepastiannya kita tunggu Pak Fauzi. Sebelum kita mengakhiri program ya, mudah-mudahan itu betul. Saran dan masukan untuk para kaum elitis di luar tentang itu lebih berhati-hati begitunya terhadap kasus-kasus macam ini agar tidak mencampur adukan unsur olahraga dengan politik. Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Sebagai closing statement saya di dalam hal ini adalah para elit politik hendaklah mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Nomor satu, tetapi apapun harus dipaksakan itu demi bangsa dan negara, kepentingan partai, penting personal kita nomor dua kan. Nanti andekan itu punya peluang yang kuat tentang tuan rumah sebagai ini apa U17, maka hendaklah para elit politik benar-benar mensikapi ini dengan sikap yang objektif, yang demi mengangkat dan harkat bangsa dan negara Indonesia ini. Dan juga saya minta pihak pemerintah dalam hal ini, pihak terkait juga mengkomunikasikan yang baik sehingga terantisipasi semuanya dengan baik ya. Sehingga jangan sampai ini kejadian yang terulang lagi, khususnya bagaimana menjalin komunikasi politik di antara elit ya, baik elit politik, elit agama, elit ekonomi dan sebagainya bersatu padu untuk mensukseskan kalau itu kesempatan itu ada di tangan Indonesia terkait dengan dunia persepak bolaan. Dan ini tantangan yang terbesar juga Ketua Umum PSSI hendaklah juga sangat ekstra hati-hati ya, tidak hanya mempersiapkan hal yang bersifat teknis, hal yang bersifat lobby keluar dan sebagainya, cuma bagaimana menjalin interaksi yang baik dengan komponen anak bangsa di negara kita ini sehingga terjadilah pola hubungan yang harmoni ya, demi mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia khususnya di bidang olahraga sepak bola. Saya pikir itu ya. Ya, baik, super sekali Pak Fauzi. Terima kasih pencerahannya buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan buat para kaum elitis dan juga memberikan semangat buat generasi muda para pecinta sepak bola. Ada kemungkinan untuk U17, maksud saya begitu. Mudah-mudahan kita berdoa sama, kita mendapatkan kabar baik tentang perhelatan yang berikutnya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Muhammad Fauzi Said selaku pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Politik bersama Ekuator TV. Sampai bertemu di lain kesempatan bersama saya Rina Chandra hanya di Ekuator TV.